Ya, halo. Sekarang saya berada di ruangan kepala sekolah SMP 2 Negeri Pasangkayu. Kebetulan kami kesini jalan-jalan melihat situasi masih dalam suasana memperingati Hari Guru. Nah, sekarang sekolahnya Pak Kipsek ini kalau kita lihat sekolah yang berada di tengah-tengah meskipun di pinggiran kota Pasangkayu. Ini kan sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat yang begitu plural atau beragam istilahnya. Nah, dalam kapasitas Pak Kepsek sebagai kepala sekolah ini, kira-kira dalam kepemimpinan Pak Kepsek menata sekolah ini apa saja yang Pak Kepsek lakukan terhadap menghadapi situasi murid yang begitu plural, orang tuanya pun begitu dari berbagai karakter, suku, agama. Nah, kalau saya lihat persentasenya di sini banyak ada berapa agama di sini. Hampir setengahnya Muslim, Hindu juga demikian, dan ada sekitar 30% ya. Ada sekitar 30% itu teman-teman Protestan. Jadi saya perlu saya sampaikan bahwa saya di sini masuk awal bulan Februari tanggal 1 dan diangkat PLT tanggal 2 Februari. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bincang-bincang berbagai karakter ya, dari sisi pendidik, tenaga pendidikan dan maupun dengan anak-anak kami sini, siswa-siswa kami, artinya berbagai jenis agama. Tentu kami selaku penanggung jawab penuh sekolah kami ini perlu menerapkan trik-trik atau metode. Tentu perlu saya sampaikan pada saat kami masuk awalnya, pada saat pembagian tugas kami sudah bagi liman kepada teman-teman. Di sekolah kita ini betul-betul lengkap dari sisi agama dengan berbagai dari sisi suku dari berbagai asal kampung-kampung yang masuk di sekolah kita ini. Jadi saya di sini cuma mengacu pada prinsip kami ini tenaga pendidik perlu profesional dalam hal bekerja. Tentu tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan harus paham betul dari fungsi tugas masing-masing dan bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya dia berupaya sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai semua. Masalah agama saya kira dalam hal satu organisasi kita harus satu kata bahwa kita ini tugas kita ini mendidik, memberikan pembinaan, pelatihan kepada anak kita dan kepada tenaga pendidik. Kami sering juga dengan Pak Pengawas, sering dialog, sering diberikan masukan, pelatihan segala bagaimana cara kita ini apa yang kita targetkan di sekolah kita bisa terpenuhi dengan baik, bisa memberikan kepuasan tersendiri. Tapi pasti Pak Kipsek ada tantangan tersendiri ya. Ya, betul dalam menjalani proses belajar mengajar tadi melalui guru dan sekolah. Apa tantangan yang biasa kita dapatkan itu Pak Kipsek? Dari sisi tenaga pendidik karena berbagai suku dan agama juga, tentu kita ini harus bagaimana bisa membuat suasana di sekolah kita ini nyaman, kita ada kebersamaan di dalam, artinya satu ikatan bahwa kita ini semua bersaudara walaupun kita beda suku, beda agama. Pada prinsipnya kita ini harus ada kebersamaan, artinya kita punya persaudaraan yang kuat walaupun kita dibedakan keyakinan dengan suku. Dan ini kan dalam proses belajar mengajar. Kan di sini ada agama Hindu, ya, ada agama Kristen, ya, ada agama Islam. Kalau tiba masanya misalnya katakanlah teman-teman guru mengajar agama, ini kan dalam satu kelas pasti mereka agama Kristen, agama Hindu, agama Islam itu kan pasti mereka satu kelas kan? Iya. Kalau tiba masanya misalnya pelajaran mata pelajaran agama Hindu, anak didik yang lain ini
ya apa yang dilakukan Pak Kepsek? Oh begitu. Ah. Jadi kami di sini kemarin waktu dikasih kesempatan oleh pemerintah bahwa sudah boleh melakukan tatap muka terbatas. Jadi kami rembuk dengan teman-teman guru tenaga pendidik bagaimana semua ini mata pelajaran tercover dalam 1 minggu. Jadi kami adakan apa istilahnya kelompok-kelompok supaya mata pelajaran tercover dengan teman-teman juga bisa mengisi mata pelajarannya yang telah dituangkan dalam SK pembagian tugas itu. Jadi tidak ada yang kita artinya sama semua. Jadi walaupun beda agama tapi langsung pada saat itu kami hadirkan langsung 3 agama, tiga guru agama yang bersamaan ya. Langsung kita peta-peta kelompok-kelompok agama Islam, pendidikan agama Islam di ruangan ini, pendidikan agama Hindu di ruangan ini. Oh, begitu ya. Agama. Artinya jam pelajaran agama itu bersamaan. Sama, tapi beda ruangan. Ya, oh, gitu ya. Karena kita mengaji juga dengan prokes. Oh, iya. Menarik ini. Artinya tidak ada yang tidak ada yang kita artinya diabaikan ya. Diabaikan. Jadi tiba masanya pelajaran agama. Iya. Jadi semua belajar agama ya. Masing-masing agama belajar ya. Iya. Tapi dengan kelas beda. Iya, ruangan yang berbeda. Ruangan yang berbeda. Karena kita juga mengikuti progres yang telah dibuat oleh pemerintah setempat. Menarik. Tapi terkadang apa yang pasti suatu pemimpin dalam hal ini suatu organisasi pasti menginginkan yang terbaik, tapi terkadang itu ada ada hal rintangan ya, tapi tetap kita koordinasikan dengan baik. Bagaimana tapi supaya cari solusi ya. Nah, kan kalau kita amati di luar ini kan di sana ada pura. Iya. Di luar sekolah ini kita berapa 50 Ada Pak? gereja. Ya, 300 meter keluar ini ada gereja. Iya. Di belakang kan pasar ini ada masjid. Iya. Nah, dalam kaitannya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ada tidak kegiatan semacam diskusi-diskusi apa terkait bagaimana menerapkan pengajaran. Kalau biasanya kan saya biasa cerita ada salah seorang guru diskusi sama dia. Ini kan ada namanya muatan lokal, biasa disebutkan di situ. Artinya bahasa kerennya sekarang isu-isu keberagaman itu pernah nggak diterapkan di siswa itu sendiri? Nah, jadi dalam hal kegiatan keluar, artinya kegiatan ekstra bagi anak kan belum terlalu kami laksanakan karena ada belum ada ya iya, isu-isu seperti itu. Bagaimana kemudian memberikan pemahaman toleransi beragama ke siswa, ya hal yang kecil begitu. Tapi kalau saya lihat pergaulan siswa sepintas tadi, mereka berbaur ya. Tidak ada perbedaan ya. Saya perhatikan dari di acara ini Teacher Days itu, ya alhamdulillah ya menarik Pak Kepsek. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi keluar. Artinya apa? Ya, sebisa mungkin Pak Kepsek tidak hanya mentok di sini saja. Bisa mungkin kita akan lagi agenda ke depan dia. Kalau terkait ini wali murid tidak pernah diskusi. Wali murid sempat kemarin kami undang terkhusus kelas 9 yang mau melaksanakan ujian sekolah kemarin. Kami sempat dialog di sekolah kita ini dengan beberapa anak-anak kami yang terkendala karena suasana corona, jadi pembelajaran mereka tidak aktif. Jadi kami undang orang tua ke sekolah untuk bagaimana ini solusinya sehingga pembelajaran anak-anak kita ini bisa dilaksanakan. Karena kasihan kalau mereka tidak mengikuti tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Artinya dalam proses kepemimpinan Pak Kepsek ini tetap sinergis ya. Iya. Kita upayakan orang wali murid ya. Kita undang ketika ada laporan dari guru atau wali kelas kepada saya, langsung saya perintahkan staf bahwa undang orang tuanya. Kita akan artinya
bukan berarti ini, tapi kita cari solusinya bagaimana supaya kegiatan pembelajaran anak ini bisa berjalan. Kira-kira apa harapannya Pak Kepse Iya. terkait kita melihat situasi kita ini, situasi sosial kita ini kan, kondisi sosial kita ini beragam. Iya, iya. Apa harapan Pak Kepse Iya. supaya itu selalu terjaga? Iya. Ya meskipun nantinya Pak Kepse bukan lagi jadi Kepse di sini. Iya. Apa kita kira-kira harapannya Pak Kepse? Iya, harapan saya untuk sekolah saya ini ya jadi kepada tenaga pengajar saya, guru dengan tenaga pendidik, ya, tentu saya cuma bisa berbahasa bahwa kita ini dan satu organisasi harus kompak, ada kebersamaan, persaudaraan kita harus kuat, kita ikat dengan persaudaraan yang kuat walaupun kita berbeda agama, beda suku, tapi tetap kita mengacu pada prinsip bahwa kita ini tenaga pendidik. Iya. Tenaga pendidik tentu kita harus memberikan pelayanan, memberikan hal-hal yang terbaik untuk saudara kita yang lain dengan anak-anak kita, siswa kita di sekolah kita ini. Intinya setara lah ya. Ya, Setara. tidak ada perbedaan. Kita harus sama, Iya. sama bekerja, sama memberikan hal-hal yang terbaik. Ya, makasih Pak Kepse. Iya. Ya, itulah tadi bincang-bincang singkat dari Pak Kepse. Iya. Pak Kepse ini ternyata masih energik, Iya. anak muda. Iya. Jadi beliau ini ya kalau mendengar tadi beberapa pernyataan beliau, ternyata beliau suka berorganisasi. Iya. Ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa komunikasi kembali Iya, Pak Kepse, siap, ya. siap. Bukan hanya Iya. dalam momen ini saya, dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Iya. Ya terus mungkin kita bisa kembangkan ya seperti Pak Kepse ini kan berangkat dari sekolah bagaimana kemudian menjaga semangat keberagaman itu Iya. sendiri, itu kita bisa perluas di tatanan masyarakat kita Iya, nantinya ya. artinya tetap ada itu hubungan, apalagi Iya. hubungan kita dengan tidak terlepas itu, Iya. itu hubungan kepada orang tua, Nah, wali, iya, siap. kita jadi tetap Iya. kita jaga itu. Ya, menarik ini. Ya, ini salah satu sekolah yang paling pertama kami masuki maksudnya datangi adalah SMP 2 Pasangkayu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah yang lain. Bagaimana kemudian kita tetap menjaga tatanan masyarakat kita yang begitu plural di Pasangkayu ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kepse atas kesempatannya kepada kami. Ya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke.